Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat database tentang aplikasi perpustakaan. Oke, di sini saya menggunakan Microsoft Access 2019. Kita klik Microsoft Access-nya. Setelah itu kita klik Bank Dokumen. Nah, di sana kita buat judulnya atau nama dokumennya. Di sana saya pilih 23 perpustakaan. Oke, setelah itu klik create. Nah, di sini ada loading ya. Di sini udah ada table. Nah, kita langsung bisa hapus saja, kita ganti sama table yang baru. Caranya dengan klik terus ada table dan kita ganti tablenya dengan nama buku. Oke, sekarang di sana ada buat file name sama tipenya apa. Yang pertama kita buat tuh, karena kita akan membuat berbagai macam nama. Yang pertama itu nomor buku. Nah, sekarang tipenya itu di sini memakai short text karena nomor buku itu versi pendek ya. Yang kedua itu judul, sama tipenya juga short text. Terus setelah itu yang ketiga yaitu pengarang. Nah, pengarang juga sama saja seperti yang lainnya, yaitu short text. Selanjutnya yaitu tahun terbit. Nah, di sini memakai nomor ya. Nah, tahun terbit. Oke, jadi kalau misalkan ada yang number atau kan seperti tahun itu harus memakai nomor, jadi kita bisa memakai tipenya itu tipe number. Nah, setelah itu ada namanya lagi jenis buku. Nah, jenis buku ini memakai tipenya itu short text. Setelah jenis buku ada juga outline itu status di sini sama seperti yang lainnya, yaitu short text kecuali dari tahun terbit ya. Nah, oke. Di sini udah hampir semuanya keisi, tipe-tipenya udah semuanya keisi. Tinggal nanti kita jangan lupa nomor buku kita pakai primary key ya, supaya kita bisa tahu atau menandainya. Oke, itu bisa di-start. Nah, setelah itu kita membuat baru itu dengan cara create, dan disitu ada table design. Jadi kita langsung connect table wizard itu, langsung klik. Nah, di sini kita ganti akan membuat file name lagi dan dengan tipe-tipenya. Yang pertama ada ID anggota. Nah, tipenya itu short text. Yang kedua itu ada nama ya, nama juga sama short text. Yang ketiga itu ada alamat di sini juga sama seperti short text ya. Selanjutnya itu kota juga sama. Selanjutnya kota itu
itu ada nomor telepon. Nah, nomor telepon di sini kita memakainya short text karena apa? Karena kalau kita dari number itu tidak bisa dari 0 gitu ya, ulangnya itu dari 1, jadi kita pakai short text aja supaya lebih mudah untuk kita memasukkan angka 0 ya. Oke, setelah itu ada tanggal lahir pakainya itu date or time. Nah, setelah itu sudah ada sebanyak 6 nama file yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita tinggal save data yang tadi dengan nama anggota. Jadi kita kasih nama judul dari tabel yang kedua ini, yaitu judulnya itu tabel anggota. Oke, di sini udah ada tabel buku dan tabel anggota. Sekarang kita buat tabel lagi, itu yang berisi file itu yang pertama nomor pinjam short text juga. Terus ada ID anggota. Di sini ID anggota memakai source text. Setelah itu ada nomor buku ya, ada nomor buku. Nah, di sini nomor buku bisa memakai source text juga. Oke. Ada tanggal pinjam ya. Tanggal pinjam di sini memakainya date or time. Tanggal pinjam di sini memakai date or time. Nah, formatnya nanti kasih format yang short aja biar pendek ya. Terus ada tanggal kembali. Nah, di tanggal kembali ini juga tipenya itu sama seperti tanggal pinjam, yaitu memakai date or time. Formatnya juga sama, pakai yang short aja biar gak terlalu panjang. Oke, setelah itu bisa di save ya. Oh iya, jangan lupa sebelum itu memakai kunci primary key ya di awalnya itu. Nah, setelah itu yang ketiga, tabel yang ketiga kita kasih nama dengan nama pinjam, dengan tabel bernama pinjam. Oke, di sini kita sudah mempunyai 3 tabel. Yang pertama buku, kedua anggota, dan ketiga yaitu pinjam. Oke, kita bisa close aja semuanya ya. Nah, setelah kita membuat tabel, kita bisa membuat contohnya, yaitu dengan cara mengklik 2 kali buku, tabel buku. Nah, di sini kita akan membuat contohnya ya. Pertama yaitu kita isi nomor buku, misalnya di sini ada B002 dengan judul buku Cahaya Langit Eropa. Nah, di sini pengarangnya saya tulis nama saya saja, Rosyana Pratiwi. Terus tahun terbitnya itu semisal di sini nanti akan memakai tahun 2020. Setelah itu ada jenis buku, jenisnya itu fiksi ya. Terusnya ada statusnya itu tersedia, jadi bukunya itu masih ada, jadi statusnya itu tersedia. Oke, yang kedua bisa kita contohkan nomor bukunya itu B003.
Nah, di sini ada judulnya itu pintu rezeki. Di sini ada pengarang. Saya buat saja contohnya pengarangnya itu Dia Lestari ya. Oke, di sini tahun terbitnya saya samakan saja 2020. Jenis bukunya kita ganti biar beda dari yang pertama, non fiksi, dan statusnya sama tersedia. Oke, setelah itu jangan lupa setiap kali kita sudah melakukan contoh atau kita mengklik di layar, jangan lupa kita harus menyimpan dengan cara mencet tombol save. Nah, sekarang yang kedua yaitu kita coba klik tabel anggota. Nah, di sini ada tabel anggota ya. Di sini ada ID anggota, ada nama, ada alamat, ada kota, ada nomor telepon, ada tanggal lahir. Nah, itu ya tanggal lahir yang terakhir ya. Oke, jadi di sini kita bisa bebas aja ya mengarang ID anggota itu mau berapa, jadi terserah kita, tidak harus terfokus apapun, yang penting kita isi itu. Oke, di sini sedikit ada kesalahan, jadi langsung ke ID anggota. Nah, di sini saya memakai ID anggota AGT02. AGT002, maaf. Nah, di sini sudah di sini ID anggotanya yang pertama AGT002 sudah terisi. Terus namanya di sini ada, saya tulis saja Ratna Sari. Oke, alamatnya di sini semisal saya kasih alamat Dusun Cengkeh. Oke, di sini saya kasih alamat Dusun Cengkeh. Kotanya semisal itu kota Bogor. Nomor telepon asal aja ya, boleh berapapun karena beda-beda, ada yang 11, ada yang 12, tapi kita samakan saja 12. Tanggal lahiran dari Ratna tadi kita terserah kita saja mau berapa. Di sini saya memakai tanggal 2 bulan 3 2021 ya. Oke, setelah itu udah kita coba yang kedua, yaitu kita pakai ID anggotanya, dilanjutin aja nomornya. Yang pertama tadi AGT002, sekarang AGT003. Nah, sekarang namanya saya memakai nama Dewi Citra ya, sampelnya Dewi Citra. Alamatnya di sini ada Dusun Kota Mekar. Oke, saya ketik Dusun Kota Mekar. Kotanya di sini saya kasih Kota Bekasi. Nah, nomor teleponnya sama saja kayak yang tadi, bebas aja. Tim 12, samakan saja nomornya sebanyak 12 ya. Tanggal lahirnya di sini saya memilih asal juga ya, terserah tanggalnya mau berapa. Di sini saya memilih tanggal 11 bulan 12 2000 ya, tahun 2000. Oke, di sini tabel anggota sudah terisi 2. Setelah itu kita lanjut ke pinjam. Nah, pinjam di sini nomor pinjam saya pakai contoh sampel itu PJ002. Oke, di sini ID anggota yang tadi masukkan lagi AGT002. Nomor buku yang tadi sudah ada B002. Nomor tanggal pinjam bisa disesuaikan saja, saya memilih hari ini. Dan tanggal kembali di sini ada tanggal 22 ya. Oke,
Oke, contohnya bisa satu aja dulu, nanti bisa ditambah. Oh iya, tanggal. Nah, oh iya, semuanya itu harus di-save atau disimpan sebelum di-close, jadi supaya datanya itu tidak hilang. Jangan lupa semuanya itu di-save. Tabel buku maupun tabel anggota atau yang terakhir itu tabel pinjam, semuanya itu harus di-save terlebih dahulu. Oke, jika sudah di-save semuanya, bisa di-close aja semuanya. Nah, di sini tabel anggota, tabel buku, dan tabel pinjam sudah dikasih sampel atau contoh. Sekarang saya akan membuat query wizard. Nah, di sini ada query wizard, bisa diklik di create, terus ada query wizard, terus di sana ada anggota, ada buku, dan ada pinjam. Bisa di add atau diklik sebanyak 2 kali. Oke, di sini ada 3 ya, nanti kita klik 2 kali ataupun bisa langsung di add satu persatu. Jadi dari anggota di add, terus buku, terus pinjam bisa di add, ataupun dengan cara kedua yaitu dengan mengkliknya sebanyak 2 kali, anggota 2 kali, buku 2 kali, dan yang terakhir itu ada pinjam sebanyak 2 kali. Nah, di sini saya memilih untuk klik 2 kali saja ya, biar cepat gitu. Oke, jika sudah semuanya diklik, bisa di klik tombol close. Nah, di sini ternyata anggotanya klik 2 kali ya. Jadi kita bisa hapus saja, di remove satunya. Kita remove aja satu tabel anggotanya. Nah, di sini sudah cuma 3. Jadi sudah ada 3 tabel ya. Yang tadi yang sudah kita buat itu tabel pinjam, tabel buku, dan tabel anggota. Nah, selanjutnya jika semuanya sudah terbuat, kita sudah membuat query wizard. Oke, sekarang kita masukkan ke sini ke bawah. Di sini ada nomor pinjam, itu dari pinjam, terus ada ID anggota, terus setelah itu ID anggota itu dari tabel pinjam juga. Di sini ada nama anggota dari tabel anggota. Nah, setelah itu ada nomor buku ini dari pinjam, terus ada judul buku ini dari tabel buku, terus ada tanggal pinjamnya, ada tanggal kembali juga. Nah, di sini saya akan menambahkan berapa lamanya, cuman karena ini saya memakai Microsoft 2019 maksudnya, jadi tidak muncul tombol tabel. Tapi di sini saya coba dulu akan memasukkan build. Di sini kita klik build ya. Nah, di sini seharusnya ada tabel kalau di Microsoft 2007, tapi di Microsoft 2019 ini nggak ada. Jadi di skip aja, nggak usah pakai lamanya berapa hari, jadi langsung di skip aja. Karena saya sudah coba, di sini nggak ada tabelnya. Oke, sudah coba tapi tidak ada, ya udah kita skip. Nah, udah, setelah itu query-nya ini kita bisa simpan dengan nama query pinjam atau apapun itu.
dengan nama apapun itu, tapi biar lebih mudah kita pakai nama query pinjam aja. Oke, kita kasih nama query pinjam ya. Jika udah, klik tombol oke. Oke, di sini kalau sudah di save bisa di close ya. Nah, sekarang udah table udah, sekarang saya akan membuat sebuah form. Nah, di sini pertama saya akan buat form dari buku. Nah, di sini kita klik create, terus di situ ada form wizard, bisa diklik from wizard. Oke, klik saja from wizard. Nah, sini banyak tampilannya yang ada di tombol buku atau di tabel buku. Jadi kita langsung klik situ 2 kali biar langsung saja. Terus kolumnar, kita pilih kolumnar aja. Next, karena kolumnar yang lebih tepat gitu. Terus di situ jangan lupa judulnya itu kita kasih form data buku. Itu kan cuman baru buku, jadi kita tinggal tambahin dengan tulisan atau kata-kata yaitu form data buku, supaya lebih memudahkan kita untuk membedakan apakah ini form atau hanya tabel biasa itu yang tadi. Jadi kita tulis form data buku. Oke, finish. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Di situ ada form data buku, sudah ada nomor bukunya, judulnya, pengarang, tahun terbit, jenis buku, dan status. Nah, namun di sini saya ingin membuat sebuah tombol-tombol agar kita lebih memudahkan kita untuk bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya gitu, atau membuat kita untuk memudahkan kita untuk menambah file atau menghapus file atau keluar dari file itu. Nah, di sini bisa didesain, terus ada namanya itu button ya. Kita bisa klik button, terus kita masukkan ke situ, dan di sini kita pilih untuk menambahkan ya. Di situ ada record operation. Yang kedua, kita bisa klik. Nah, untuk menambahkan kita nanti ada yang namanya itu add ya. Add itu pasti menambahkan, jadi kita pilih record operation, terus ada add ya, yang pertama. Oke, next. Nah, di sini kita pilihnya yang teks aja, bukan yang picture. Jadi di sini kita bisa klik ganti namanya itu dengan tambah data. Oke, di sini kita ketikkan tambah data ya. Nah, jika udah, next. Oke, finish. Nah, di sini sudah ada tombol tambah data. Oke, sekarang kita akan menambah lagi tombolnya dengan cara mengklik button, terus kita buatkan sebuah tombol lagi. Nah, di sini tetap kayak tadi, record version. Nah, di sini untuk melanjutkannya, pilih untuk simpan ya. Ini untuk simpan data, tapi kita ganti namanya dengan simpan data. Oke, save, finish. Nah, ini simpan udah. Kita sesuaikan dulu ya. Kita samakan, sejajarkan biar terlihat lebih rapi, agar rapi lagi tuh nggak berantakan. Jadi kita sesuaikan dengan tombol yang pertama, yaitu tombol tambah data.
rapi. Kita bisa tambah tombolnya lagi. Oke, sedikit dirapikan dulu karena ini masih belum sama tombolnya ya. Nah, oke, sekarang kita buat lagi tombol yang baru, itu untuk hapus data ya. Di sana kita pilih record operation, terus kita pilih delete. Oke. Nah, di sini jangan lupa kita pindahin ke teks, dan di sini kita ganti dengan kata hapus data. Oke, klik hapus data, ketik finish, next finish. Oke, ini sudah kita mempunyai 3 tombol ya, tombol tambah data, simpan data, dan hapus data. Nah, ada satu lagi nih tombol yang jangan sampai kelewat, yaitu tombol keluar. Oke, di sini saya akan membuat satu tombol lagi ya. Oke, di sini akan saya membuat tombol keluar. Tapi sebelumnya saya akan merapikan terlebih dahulu biar tombol yang ketiga ini sedikit rapi gitu, biar sama dan sedikit rapi. Dan setelah itu kita membuat tombol selanjutnya keempat, yaitu tombol keluar. Oke, nah, tombol keluar ini kita pilih yang ketiga di sini, dan di sini kita buat yang exit, yang keluar ya. Nah, teks, terus di situ kita bisa ganti dengan kata keluar. Oke, next finish. Oke, jadi 4 tombol yang akan kita butuhkan. 4 tombol ini akan kita butuhkan dan akan kita gunakan nanti untuk memulai database ini. Untuk mengoperasikan database ini kita membutuhkan 4 tombol ini yang bisa memudahkan kita. Oke, jika sudah, kita samakan dulu terlebih dahulu supaya tombolnya itu rapi, gak berantakan gitu ya. Oke, kita bisa di view dan kita bisa dapat view supaya kita bisa melihat hasilnya ya. Oke, nah di sini sudah ada ya hasilnya. Kita bisa klik tambah data atau simpan data atau hapus data ataupun keluar. Oke, di sini saya tambah data nih. Tadi sudah saya klik tambah data. Misalkan nomor bukunya itu B004 nih. Judulnya misalkan kita kasih judul Pancasila Dasar Negara. Oke, kita kasih judul Pancasila Dasar Negara. Ya. Terserah ya, ini bebas mau judul apa aja. Nah, di sini pengarangnya saya memakai Adira. Oke, di sini saya akan memakai Adira Suijo. Oke. Nah, tahun terbit di sini saya masih memakai 2020 saja ya. Dan jenis buku saya kasih non-fiksi. Dan statusnya di sini yaitu tersedia. Oke, jangan lupa simpan data. Kita klik simpan data. Oke, sudah diklik. Kita close dan kita tambah lagi formnya, ganti. Tadi sudah buku, sekarang ganti form anggota. Oke, caranya sama seperti yang tadi, dengan cara kita klik terlebih dahulu. Oke, tadi yang sudah kita buat yaitu form data buku. Nah, selanjutnya yang belum kita buat yaitu form data anggota sama form peminjaman. Peminjaman itu belum kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat kedua itu, yaitu
form anggota sama peminjaman. Oke. Nah, sekarang kita buat yang anggota ya. Caranya masih sama kayak tadi, kita masuk ke create, terus kita masuk ke form widget. Di situ ada yang anggota, kita langsung pindahkan semuanya. Jika sudah pindahkan, langsung klik next, terus columnar next, dan jangan lupa ini namanya kita ganti sama form data anggota. Di sini kan cuma anggota saja, nggak usah kita hapus, kita tambahkan saja, tambahkan kata form data. Jadi biar bisa dipindahkan. Udah finish. Nah, tampilannya seperti ini, seperti yang tadi awal. Nah, untuk memasukkan tombolnya, kita bisa copy dari form data buku tadi ya. Kita bisa copy form data buku tadi, tombol-tombolnya, sehingga kita tidak usah membuat berkali-kali gitu ya. Oke. Nah, di sini bisa kita view, terus ada design view. Nah, kita bisa copy dari form ini, yaitu tombolnya. Oke, kita copy terlebih dahulu. Nah, setelah di copy, kita bisa kembali lagi ke form yang tadi, yaitu form data anggota. Nah, di sini kita bisa ke view, terus design view. Nah, di sini kita bisa paste. Nah, ini sudah ada tombol-tombolnya yang sama kayak tadi di form data bukunya. Kita pindahkan saja, sesuaikan mana tempat yang lebih rapi gitu ya. Oke, setelah semuanya sudah masuk, tombol-tombolnya sudah masuk, bisa kita save ya, jangan lupa untuk save. Sesuaikan dulu saja. Oke, nah ini udah view-nya. Ini view-nya udah masuk nih, tombol-tombolnya. Kita bisa tambah data, kita bisa simpan data, kita bisa hapus data, ataupun kita bisa keluar dari form ini dengan mengklik tombol keluar begitu. Oke, sekarang yang belum yaitu pinjam. Oke, sekarang kita masuk ke lagi form widget, terus ya masukkan lagi sebelum finish. Nah, sebelum finish jangan lupa kita tambahkan namanya itu menjadi menjadi transaksi peminjaman ya. Jadi supaya memudahkan kita bahwa pembeda ini sudah form dan yang ada table dan ada form, jadi kita bisa membedakannya. Di sini saya memakai transaksi peminjaman namanya itu ya. Oke, setelah itu bisa finish. Muncul tampilan seperti ini ya, sama seperti yang tadi. Kita masukkan tombol yang tadi kita copy ya, kita copy lagi karena tadi sudah kita copy yang lain, jadi kita copy ulang saja. Nah, sudah di copy, nanti kita balik lagi ke form transaksi peminjaman ya. Nah, di sini kita ke view, kita klik design view. Nah, di sini kita sesuaikan saja dulu, baru di paste. Oke, sesuaikan tombolnya di mana yang lebih cocok dan lebih rapi kelihatannya gitu. Setelah udah, kita bisa view atau lihat hasilnya seperti apa.
view atau lihat. Nah, di sini kita bisa klik tambah data ya. Karena tadi transaksinya cuma satu, kita bisa klik tambah data. Oke, di sini kan ada nomor buku dan ID. Karena banyak, kita bisa membuatnya combo ya. Kita bisa klik kanan di nomor di ID anggota, terus combo. Nah, change to combo box. Yang nomor buku juga sama, change to combo box. Oke, nah di sini kita pakai propertinya, kita lihat propertinya ya. Kalau kita di sini ada, kita bisa klik propertinya tuh di atas. Nah di sini nggak ada, kita dulu yang calculation kita X dulu. Nah kita nanti langsung klik property. Di sana akan muncul data-data dari form ini gitu. Oke, setelah kita close ya. View, terus kita ke property sheet itu yang di atas ya. Nah, klik. Nah, kita ke data. Oke, kita ke data. Di situ ada raw sources, kita bisa ganti. Sesuaikan, kalau misalkan di sini ID anggota, kita ganti dengan anggota tuh. Oke, ini sebelumnya salah klik ya. Harusnya tidak muncul seperti ini, harusnya langsung. Nanti kita X dulu, kita keluarkan dulu aja. Nanti ini karena ini salah klik sepertinya. Oke, kita keluar dulu aja. Nah, oke, kita keluar. Nah, setelah ini, nah kita ke tadi raw sources. Nah, bisa kita klik. Kalau di situ ID anggota, kita klik ID anggota. Kalau kita di situ nomor buku, kita klik nomor buku. Jadi disesuaikan saja ya. Oke. Nomor buku. Oke. ID anggota. Oke. Oke ya. Sudah ya. Jadi kita nggak usah klik ulang, namanya kita bisa langsung lihat di lisannya itu ada apa aja gitu. Nggak usah kita klik ulang dari awal gitu, ID-nya berapa atau nomor bukunya berapa. Takutnya kita lupa, jadi kita langsung lihat di lisannya aja ada apa aja gitu. Oke, nanti setelah itu kita bisa view ya, kita bisa lihat gimana hasilnya setelah kita memakai combo. Nah, setelah kita memakai combo, pasti di situ di kanannya itu ada untuk nambah tuh, ada pilihannya, ada 1 atau 2. Nomor buku juga sama, ada 3. Jadi ada pilihannya, kita tinggal mengklik saja, tidak usah mengetik dari awal, ketik ulang dari awal gitu. Oke, kita keluar. Sekarang formnya sudah kita buat ya, ada 3 form yang sudah kita buat, yaitu form anggota, form buku, dan transaksi peminjaman. Oke. Nah, sekarang kita ke create, kita report, kita membuat laporan ya, report widget.
Di situ kita pilih yang buku dulu, kita langsung masukkan yang ada tanda 2 itu biar kita masuk semua. Oke, langsung next. Nah, itu kita pakai per buku ya. Oke, next. Pakainya yang landscape ya. Oke, next. Nah, di sini judulnya jangan lupa ganti, tambahin gitu, maksudnya pakai laporan gitu ya. Oke, tambahin aja. Oke, di sini kita tambahin saja. Kan di sana tadi saya susah memakai huruf A, jadi saya harus copy dulu ya. Oke, di sini ada laporan data buku. Oke, finish. Nah, seperti ini ya. Kita bisa desain view atau kita bisa edit dengan cara close print tuh yang di atas. Nah, kita bisa edit ya dengan cara memasukkan teksnya. Misalnya di sini laporan data buku, kita buat di bawahnya itu nama perpustakaannya misalnya gitu. Kita buat aja. Namanya perpustakaannya ya. Perpustakaan stiker Surya Global. Oke, sesuaikan aja ya untuk penempatannya. Nah, ternyata ini belum sesuai, jadi kita harus sesuaikan lagi dengan cara desain view ya. Sesuaikan hurufnya supaya terlihat jelas gitu. Kita mesti menyesuaikan ya supaya nama perpustakaannya itu terlihat dengan jelas. Nah, oke, udah terlihat jelas ya. Perpustakaan stiker Surya Global. Oke. Lalu laporannya baru 1, kita masih harus membuat 2 laporan lagi. Oke, itu dengan cara sama kayak tadi, report Richard. Terus sekarang anggota, kita pilihnya anggota, kita masukkan semuanya. Next. Di sini kita pakai ID anggota ya. Oke.
Oke, next. Kita bulat dan pakainya landscape. Next. Nah, di sini namanya jangan lupa laporan data anggota. Ditambahin aja ya. Oke, di sini kita bisa edit dengan cara kayak tadi, close. Oke, setelah close kita bisa masukkan nama perpustakaannya seperti yang tadi. Gak usah diklik lagi, kita tinggal copy aja. Kita masuk dulu ke laporan data buku tadi, kita copy terlebih dahulu. Oke, desain view. Nah, namanya kita copy. Oke, setelah di copy kita masuk ke laporan data anggota di design view, habis itu paste. Sesuaikan aja ya dimana tempatnya yang kira-kira bakal terlihat. Jika udah sesuai kita klik view. Nah, di sini sudah sesuai ya. Oke, laporan data anggota sudah. Sekarang tinggal satu laporan lagi, yaitu tentang peminjaman. Oke, masuk lagi. Seperti yang tadi lagi ya, kita nanti ke create. Oke, di sini ada laporan data buku udah, laporan data anggota udah. Sekarang kita masuk ke create lagi. Terus ada ke revert chart lagi, kita masukin yang peminjaman, yang query ya, yang query peminjaman, bukan yang pinjam aja. Nah, kita masukkan semuanya. Terus next. Di sini nomor pinjam, kita kasih klik nomor pinjam. Next. Oke, di sini pakai tabular dan pakai landscape. Next. Nah, di sini namanya kita tambahin atau kita ganti, yaitu kita kasih nama. Kan tadi huruf A nya nggak ada ya, laptopnya susah, jadi saya harus mengcopy dulu di Word. Oke, laporan peminjaman. Oke, kita ganti ya dengan namanya itu laporan peminjaman. Jika udah, yaitu klik finish. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Kita bisa edit dengan cara close seperti biasanya, dan kita bisa masukkan nama perpustakaannya seperti di laporan data anggota dan laporan data buku. Nah, kita bisa copy lagi ya, soalnya tadi kita sudah copy huruf A, jadi kita harus mengcopy ulang nama perpustakaannya. Oke, di sini saya mengcopy dari laporan data anggota. Nah, di sini nama perpustakaannya saya udah copy. Kita masuk ke view, ke desain view. Di sini saya klik ya. Nah, mana laporan peminjaman? Oke, di sini kita ke close. Nah, di sini ada view, kita klik view. Oke, udah. Kita masukin, tinggal klik paste aja ya, soalnya tadi sudah di klik. Nah, sudah laporan peminjaman buku perpustakaan stiker Surya Global. Oke, udah nih. Nah, laporan peminjamannya udah. Sekarang kita akan membuat. Nah, ini jangan lupa di save semuanya ya. Kita close semuanya.
tapi jangan lupa semuanya harus di save dulu jika belum di save. Oke, di sini kita akan membuat relasi atau relationship ya. Kita akan membuat relasi atau relationship dengan mengklik tombol atau menu database tools. Nah, di sini ada relationship. Kita tinggal tambahkan aja dengan cara mengklik 2 kali atau kita add satu persatu. Di sini ada tabel anggota, ada buku dan ada pinjam. Oke, kita klik 2 kali aja ya. Oke, nah kita bisa sesuaikan supaya kita bisa memudahkan untuk merelasikan atau menyambungkannya gitu. Oke, di sini sudah ada anggota, buku dan pinjam. Sudah ada 3 tabel ya di sini. Nah, di sini kita akan merelasikan atau menyambungkan. Nah, di sini saya akan menarik tabel buku ke bawah, tabel pinjam agak ke pinggir dan dekat dengan tabel anggota supaya kita memudahkan untuk menarik atau menyambungkan antara satu dengan yang lainnya. Oke, di sini ada ID anggota. Nah, di pinjam juga ada yang namanya ID anggota. Kita bisa klik 2 kali dan kita masukkan. Nah, di sini udah ada anggota dengan anggota. Nah, ID anggota dengan ID anggota itu berelasi atau mempunyai keselarasan gitu, sama artinya. Jadi kita bisa sambungkan dengan cara mengklik 2 kali ID anggota salah satunya dan kita sambungkan ke ID anggota salah satunya lagi. Setelah itu kita bisa klik create. Oke. Nah, karena nggak bisa memakai ini, kita nggak usah, langsung kita klik create aja ya. Oke, create bisa. Nah, setelah itu nomor buku. Nah, nomor buku di buku dengan dipinjam kita relasikan, kita sambungkan ya. Kita klik 2 kali dan kita masukkan ke nomor satunya. Langsung kita klik create. Nah, udah. Oke. Nah, udah, kita sudah membuat relasi atau relationship ya. Kita bisa save. Setelah itu kita close ya. Oke, ini belum di save, jadi kita save dulu. Yes. Nah, sudah. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat menu utama. Menu utama supaya memudahkan kita untuk masuk ke tabel-tabel yang lainnya. Di sini kita klik database tools. Nah, di sini ada Switchboard Manager. Nah, kita bisa klik itu ya. Oke. Kita bisa klik Switchboard Manager. Yes. Kita klik yes. Nah, di sini ada edit ya. Kita edit dulu. Kita edit dulu namanya. Oke. Edit. Kita ubah namanya dengan menu utama aplikasi perpustakaan. Oke. Menu utama. Nah, tadi A-nya harus di copy dulu ya. Soalnya gak bisa tombol A, kita copy lagi. Menu utama aplikasi perpustakaan. Oke, perpustakaan. Nah, di itemnya kita masukkan perintilannya, yaitu pertama seperti data buku ya, nama data buku
kedua aja. Oke, terus sini pakai form data buku. Oke, kita klik oke. Nah, selanjutnya sama, berarti ganti tadi sudah data buku, sekarang data anggota. Nah, tadi kan pakai yang kedua, sekarang kita coba pakai yang ketiga, yang pakai edit mode-nya. Oke, sini data anggota. Oke, selanjutnya data pinjam. Oke, atau transaksi peminjaman ya, boleh lah, dimanapun itu terserah. Transaksi peminjaman. Oke, sini kita kasih edit mode aja, terus transaksi peminjaman. Oke, nah setelah itu kita kasih laporan ya, laporan data buku. Oke, ininya kalau laporan itu beda lagi ya, open report ya kalau laporan ininya. Oke, ada dua lagi, laporan data anggota. Oke, di sini jangan lupa open report. Oke, laporan data anggota. Oke, laporan satu lagi yaitu laporan peminjaman ya. Sama kayak yang tadi, open report namanya, laporan peminjaman. Oke, nah satu lagi kita buat yang keluar ya, untuk tombol kita keluar. Oke, nah di sini kita pakai exit ya. Oke, jika semuanya udah, kita bisa nanti klik close ya. Kenapa close? Nah, nanti itu bakal ada sendiri di pinggir sebelah kiri itu pasti ada namanya switchboard manager gitu ya. Oke, udah ada, kita bisa klik ya. Mana ini? Oh, itu udah, kita bisa klik. Nah, di sini menu utama aplikasi perpustakaan, kita bisa klik form data buku. Oke, data anggota kita bisa klik. Nah, oke, keluar. Oke, transaksi kita klik. Oke, nah namun di sini menu data aplikasi perpustakaan ini bukan di awal atau bukan pertama. Gimana caranya ketika kita masuk ke aplikasi ini langsung ke menu utama? Nah, nanti kita bisa edit dulu supaya menu utama itu terletak di awal. Oke, kita close dulu ya. Nah, kita ke file terus option. Oke, di situ nanti ada current. Oke, di situ nanti ada display-nya itu bukan non, tapi kita ganti pakai switchboard. Oke. Nah, nama aplikasinya kita bisa pakai aplikasi perpustakaan. Oke, namanya aplikasi perpustakaan ya. Nah, di situ ada icon ya. Icon bisa kita pakai jika kita bisa mempunyai icon atau kita bisa membuatnya.
namun jika tidak juga tidak apa-apa gitu, nggak masalah, kita bisa lewatin aja, kita bisa skip, langsung aja kita klik OK kalau misalkan kita nggak pakai icon ya. Oke, kita klik saja. Karena udah lengkap semuanya, kita bisa langsung klik OK. Di sini kita klik OK juga. Nah, untuk bisa melihat apakah sudah bisa langsung di menu utama, kita bisa klik di file, terus kita klik file yang sudah tadi kita buat. Kita lihat apakah menu utama langsung muncul. Masih loading ya. Nah, menu utama aplikasi ini udah muncul ya, udah muncul di awal. Jadi berarti udah bener gitu ya urutannya. Nah, namun di sini ternyata menu aplikasi perpustakaannya itu kepotong ya namanya. Jadi kita bisa edit dulu supaya menu utama aplikasi perpustakaannya itu bisa utuh dan bisa bagus gitu. Kita bisa edit di sini di view, dan kita view desainnya kita edit, kita gedein supaya terlihat semuanya. Masih belum, oke kita edit lagi. Oke, di sini kita samain dulu supaya lebih mudah gitu ya. Oke, coba kita lihat. Nah, menu utama aplikasi belum juga ya. Oke, nanti kita edit lagi di desain view. Nah, mudah-mudahan ini bisa kelihatan semuanya. Oke. Kita lihat coba hasilnya. Oke, sudah terlihat ya semuanya menu utama aplikasi komputer. Oke, di sini menunya sudah betul. Di situ ada beberapa macam tombol, kita bisa klik. Kita bisa klik data buku, data anggota, atau transaksi peminjaman dan lain-lain banyak ya. Di situ kita bisa klik. Di sana juga di atasnya sudah ada namanya ya, namanya bahwa ini tuh aplikasi perpustakaan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, semoga bisa bermanfaat. Oke, sini saya Rosin.